الذين ولكم Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fama taqulu fi qubuli jawaizis salatin fi hadzal zaman fa'lam anna al-ulama ikhtilafu fihi. Faqala qaumun kullu ma la yutayaqqanu annahu haramun falahu akhdhuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kawan-kawan, teman-teman peserta ngaji rasa, ini barangkali hari Rabu yang pertama di sini, betul ya? Berarti baru yang pertama untuk mengaji Minhajul Abidin. Sebelumnya di tempat yang lain apakah sudah pernah? Belum. Siapakah penyusun kitab ini? Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Sering mendengar? Sering mendengar beliau ya. Imam Al-Ghazali. Hidup sekira tahun 1100-an Masehi. Jadi kalau kita sekarang ini tahun 2000 berapa sih? 2022 Masehi, sampai harus lihat ke atas. 2022 Masehi. Imam Al-Ghazali tahun 1100-an, berarti hampir 1000 tahun yang lalu ya. Hampir 1000 tahun yang lalu. 900 berapa? 920 atau 980 tahun yang lalu. 920 ya. 920 tahun yang lalu. Nanti kalau 2100, tahun 2100 kita sekarang berarti itu pas 100.000. Pas 1000 tahun yang lalu. Nah, apa yang beliau tulis di tahun 1100-an, hampir 1000 tahun yang lalu, ternyata naskah atau tulisannya masih ada dan sekarang ada di hadapan
kita pegang masing-masing, itu kan luar biasa, itu prestasi yang luar biasa. Apakah yang hidup di masa tahun 1100 itu hanya Imam Al-Ghazali saja? Tidak, banyak. Tapi siapa yang kita kenal yang hidup di masa tahun 1100? Bahkan tidak ada yang kita tahu, tidak ada yang kita kenal. Kita tahu, kita kenal karena beliau menulis. Ya, oleh sebab itu ada orang terkemudian yang mengatakan jika engkau ingin mengenal dunia, maka bacalah buku. Jika engkau ingin mengenal dunia, maka bacalah buku. Jika engkau ingin dikenal dunia, bukan mau jadi orang terkenal, bukan. Jika engkau ingin dikenal, diketahui oleh dunia, oleh orang maksudnya, maka tulislah buku. Mengenal dunia, membaca buku. Dikenal dunia, menulis buku. Nah, Minhajul Abidin ini dulu awalnya dikaji, ngaji bersama Bapak ketika masjid ini masih bangunan yang sebelumnya. Sini. Tahu dulu Teh Yeli sudah ikut belum ya? Udah mulai Minhajul Abidin belum dulu? Bahkan usia ngaji Minhajul Abidin dengan usia Teh Aini kesini lebih dulu mana? Minhajul Abidin dulu atau Teh Aini dulu kesini? Kalau dengan ya. Dengan Adindin malah Minhajul Abidin dulu ya. Adindin kesini sudah berjalan, sudah. Ini disebutkan sebagai kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai ringkasan dari semua kitab-kitab yang pernah disusun oleh beliau. Intisarinya ada di sini. Jalan bagi orang yang beribadah atau orang yang mengabdi. Nah, kami tidak bisa mengatur, tidak bisa menskenario pada bahasan yang mana kemudian akan hadir, akan datang teman-teman ke sini. Tidak bisa. Semuanya murni ada dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir ke sini pas bagian apa, pas bahasan apa, itu tidak bisa diatur. Sampai kemana. Oleh sebab itu, apa yang nanti akan muncul, mari kita maknai ini pasti ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya pas hadir di ngaji rasa 2 pas dapatnya yang ini, bahasan yang ini? Mengapa saya jadi sampai mendengar ini, menyimak yang ini? Yang teman-teman yang santri di belakang ini ya, bantu kita sampai mana ya, halaman yang mana? Sudah atau belum? Kepada teman yang ngaji rasa, kita sekarang di halaman mana, baris yang kemana? Coba yang cetakannya sama lihat. Yang cetakannya sama halaman 39. 30 berapa? (39) Ya, betul, 39. Baris keberapa dari atas? Fa in qila. Baris ke 8 dari atas.
tercetak tebal dalam kurung fa in qila. Fa in qila, dan apabila dikatakan atau diucapkan, fa in qila maka lamun diucapake, apabila diucapkan, fama taqulu fi qabuli jawaizis salatini, fama taqulu maka berkata kamu, maksudnya bertanya kamu, fi dalam hal qabuli menerima, jawaizi pemberian-pemberian, as-salatini sultan-sultan, fi hadzal zamani di zaman ini, fi hadzal zamani di zaman ini, fa'lam maka ketahuilah olehmu, annal ulama'a sesungguhnya ulama ikhtilafu berbeda-beda, fihi di dalam perkara ini. Jadi ada yang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, bagaimana hukumnya atau bagaimana statusnya dalam menerima pemberian-pemberian dari sultan. Di masa itu ya, sultan itu mirip seperti penguasa yang ada di wilayah tertentu, tapi bukan pucuknya. Makanya ini as-salatini, sultan-sultan. Jadi ada banyak sultan yang itu menguasai wilayah, memegang wilayah. Tapi bukan jadi pucuknya, bukan yang di atasnya. Kemudian ada yang bertanya, ini bagaimana kalau menerima hadiah dari sultan itu? Perlu teman-teman ingat kembali, bahasan ini adalah kelanjutan dari bahasan tentang perkara haram dan syubhat. Ya. Perkara haram dan syubhat, apa hukum atau apa itu haram, apa itu syubhat. Kemudian melanjutkan Imam Al-Ghazali, ada yang bertanya kepada beliau, apa hukumnya menerima pemberian dari sultan. Nah, fa'lam ketahuilah olehmu, annal ulama sesungguhnya ulama ikhtilafu itu berbeda-beda, fihi dalam hal ini, berbeda pendapat maksudnya. Faqala maka berkata qaumun, maksudnya kaum, maksudnya sebagian ulama, bahwa kullu ma la yutayaqqanu annahu haramun falahu akhdhuhu. Kullu setiap ma apa-apa la yutayaqqanu yang tidak yakin, tidak benar-benar yakin, annahu haramun bahwa jenis pemberiannya itu haram. Ya. Kalau kita nggak benar-benar yakin haram ini pemberiannya ini, falahu akhdhuhu, maka ambil, terima. Ya, sebagian ulama begitu. Kalau tidak benar-benar yakin haramnya, terima, falahu akhdhuhu. Wa qala akhiruna, dan berkata pula sebagian ulama yang lain, la yahillu an ya'khudha
ma la yutahaqqaqu annahu halalun li'annal aghlaba fi hadzal asri ala amwalis salatinil haramu. Ya. Wa qala akhiruna, dan berkata pula sebagian ulama yang lain, la yahillu, tidak halal, an ya'khudha, dalam menerima atau dalam mengambil, ya menerima, ma apa-apa, la yutahaqqaqu, yang tidak yakin, tidak benar-benar yakin, annahu, bahwa itu halal. Jadi kalau tidak benar-benar yakin halal, jangan diterima. Sebagian ulama yang lain begitu. Li'anna, karena sesungguhnya, al-aghlaba, akeh, banyak, menguasai, ya banyak, fi hadzal asri, di zaman ini, di masa ini, ala amwalis salatini, atas hartanya para sultan itu, al-haramu, itu haram. Jadi ulama yang lain berpendapat, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, karena banyaknya harta yang dimiliki oleh para sultan itu haram, maka tidak halal. Apalagi kalau kita tidak benar-benar yakin pemberiannya itu halal. Jadi tidak halal. Berbeda dengan yang pertama tadi yang dikutip, kalau tidak benar-benar yakin haram, terima. Yang kedua ini, kalau tidak benar-benar yakin halal, tidak halal diterima oleh kita. Mengapa demikian? Wal halalu fi aidihim ma'dumun au azizun. Karena wal halalu fi aidihim, harta yang halal di kekuasaan mereka, di tangan mereka, itu ma'dumun. Ma'dumun itu ora ana, bahkan karena tidak ada yang halal di sana, di harta para sultan, au azizun, atau langka, maksudnya sedikit, karena sedikit. Wa qala qaumun, dan berkata pula sebagian yang lain, sebagian banyak yang lain, inna silatis salatini tahillu lil ghani wal faqiri. Sesungguhnya silati, pemberian as-salatini dari para sultan, tahillu, itu halal, lil ghani, bagi orang kaya, wal faqiri, dan orang fakir, idza, apabila, lam yutahaqqaq, apabila tidak benar-benar, ya, idza lam yutahaqqaq, tidak benar-benar, annaha haramun, benar-benar haram, wa innama at-tabi'atu alal mu'ti, karena sesungguhnya at-tabi'ah, tanggungan atau tanggung jawab, ketentuan tanggungannya itu, alal mu'ti, itu ada kepada al mu'ti, yang memberi. Jadi karena kita posisinya menerima, kita tidak bertanggung jawab, karena tanggung jawabnya itu ada kepada si pemberi. Oleh sebab itu, pemberian dari para sultan itu halal bagi orang kafir, bagi orang kaya, lil ghani, ataupun fakir, orang fakir atau miskin. Jika memang tidak benar-benar yakin itu adalah haram. Kalau kita tahu jelas pemberiannya itu haram, ya tidak diterima. Nah, gini ya, para peserta ngaji rasa dan santri ini karena
para santri sangat terbatas dalam mengakses sosial media, tentu berbeda dengan para peserta ngaji rasa yang sebelumnya sudah banyak terkena informasi sosial media. Mereka yang terkena informasi sosial media itu pasti dengan istilah sultan itu tidak aneh ya. Para sultan ya. Jadi zaman sekarang para sultan itu maknanya bergeser menjadi apa? Para sultan orang kaya ya, begitu. Sekarang nih begitu para sultan. Sementara yang tidak terlalu terpapar oleh sosial media ya sultan mungkin bayangannya sultan punya kerajaan, punya singgasana begitu ya. Tapi yang lain memandang sultan itu sekarang yang ini, apalagi yang sekarang ramai di Gempur, itu tiba-tiba orang kaya baru gitu ya, yang ternyata setelah dicek oleh kepolisian mereka orang kaya barunya lewat jalur judi ternyata ya, binomo begitu ya. Saya juga nggak tahu gitu. Tapi banyak tuh yang nge-WhatsApp menawarkan itu, mau dibantu curang nggak gitu katanya WhatsAppnya, mau dibantu curang nggak itu, aduh hapus. Buat apa ada tombol hapus kalau nggak kita pakai kan gitu. Buat apa ada tombol blokir kalau nggak kita pakai kan gitu. Blokir aja kan udah dikasih fasilitas blokir ya, sudah blokir saja. Kenapa ini nawarin gitu. Ini tiba-tiba, jadi sultan itu yang suka pamer mobil mahal Ferrari gitu ya, kemudian bilang murah banget kayak gitu ya. Padahal harganya mahal. Terus bilang murah banget. Ternyata gitu. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini sebagai sultan itu bukan sultan zaman now seperti yang begitu ya. Tapi memang para sultan zaman dulu yang sepertinya pernah awalnya cerita di sini. Imam Al-Ghazali hidup di masa ketika umat Islam ketika itu mengalami kemunduran. Kalau di dunia perkuliahan, nih ya mohon maaf, di dunia kampus, terutama di wilayah timur, kita ini kan Indonesia sering dibilangnya timur. Sementara Eropa, Amerika itu sering dibilang barat. Kalau di timur tuh itu sosok Imam Al-Ghazali sangat diterima, bahkan dijadikan rujukan utama. Namun di barat tidak terlalu, karena di barat banyak menerimanya Averroes atau Ibn Rushd. Lalu orang dari timur yang belajar ke barat kemudian berkata begini, dan ini perkataannya kurang setuju. Berkatanya begini, seandainya orang timur lebih mengambil Ibn Rushd atau Averroes daripada mengambil Al-Ghazali. Al-Ghazali itu siapa? Imam Al-Ghazali itu di Eropa, di barat disebutnya Al-Ghazal. Seandainya lebih mengambil Averroes bukan Al-Ghazal, mungkin timur lebih maju daripada barat. Nah, ini kurang tepat, bahkan sangat tidak tepat. Disebutnya Imam Al-Ghazali itu disebutnya sebagai titik awal kemunduran umat Islam katanya. Padahal justru kalau kita perhatikan tulisan-tulisan beliau, justru beliau sangat peduli dengan kondisi umat. Ya buktinya ini. Di tengah-tengah pembicaraan tentang haram dan syubhat, beliau luwes saja, mudah saja menulis tentang pemberian sultan kepada umat. Ini kan sesuatu yang kalau dibayangkan di masa itu sangat berani sekali. Sangat berani sekali. Tapi beliau begitu tulis. Jadi ada yang memandang Imam Al-Ghazali ini pasif, kemudian tidak melihat kondisi umat. Oh, justru sebaliknya. Di awal Minhajul Abidin ketika masih mengkaji dan masjidnya masih bangunan yang lama, saya masih ingat dulu
pas oleh Bapak dikaji kalau bahasa kita pesantren ya, ke pesantren begini, pendidikan begini, melewati jalur pendidikan, menambah ilmu, ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada warga, kepedulian kepada umat, tapi dalam bentuk apa? Mundur satu langkah, maksudnya mundur satu langkah untuk kemudian nanti maju 2 langkah atau bahkan 3 langkah, 10 langkah begitu. Jadi dulu Imam Al-Ghazali itu rektor di kampus paling elit di masanya. Tapi kemudian karena kampusnya itu terpengaruh atau terkuasai oleh sistem politik pada masa itu, akhirnya beliau mundur dari jabatannya. Padahal sudah sebagai rektor di kampus pada masa itu. Mundur kemudian membuat lembaga pendidikan sendiri. Bahasa kita pesantren. Mengapa disebut pesantren? Karena mirip seperti yang sekarang ada di banyak Indonesia pesantren. Ada madrasahnya, ada tempat belajarnya, ada asramanya, ribatnya, ada asramanya menginapnya. Jadi bukan yang hadir tapi tidak menginap di situ gitu, bukan. Para santrinya itu, murid-muridnya itu. Ya belajar di situ, ya menginap juga di situ, tinggal di situ. Kemudian buatlah kurikulum sendiri. Nah, di Indonesia ini yang satu-satunya lembaga yang mungkin untuk menyusun kurikulum sendiri yang unik kan pesantren. Sementara lembaga yang lain kan itu sudah hampir tidak bisa secara otonom mandiri menyusun kurikulumnya sendiri. Yang lain, lembaga yang lain sudah dari atasnya begini atau dari bawah atau jangan dari bawahnya begini. Nah, Imam Ghazali itu bisa. Nah, nanti salah satu tokoh yang muncul adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak yang membicarakan tokoh itu Salahuddin Al-Ayyubi, tapi seolah-olah ini terputus dari Imam Al-Ghazali, padahal ada ketersambungan yang sangat kuat antara Imam Al-Ghazali dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Rupanya perubahan itu dimulai dari yaitu pendidikan. Perubahan itu dimulai dari pendidikan. Banyak yang menginginkan perubahan, kemudian ya sudah kita terjun ke sosial, terjun ke ekonomi. Kita utangnya 7.000 triliun, tahu utang 7.000 triliun? Utang 7.000, uang 7.000 triliun itu segimana ya? Masuk ke sana. Nah, Imam Al-Ghazali juga kurang lebih mirip kondisinya seperti masa sekarang, melihat kemudian berpikir apa ya sebenarnya penyakitnya itu sebenarnya apa sih, inti dari penyakitnya itu apa. Lalu kemudian beliau menjadi dalam tanda petik tabib, menjadi penyembuh umat pada masa itu, yaitu dengan memilih sebagai pendidik yang mendidik. Karena kalau orang-orang umatnya manusia sudah terdidik, maka orang-orang yang terdidik ini nanti akan masuk ke ekonomi, masuk ke sosial, masuk ke politik, dan masuk di sana itu sebagai media atau jalan. Beda dengan orang yang tidak terdidik, orang yang tidak terilmui ya. Masuk ke sana itu sebagai tujuan, beda. Masuk ke ranah sosial sebagai tujuan karena ingin dikenal, beda dengan yang masuk ke ranah sosial sebagai media untuk memperbaiki manusia. Beda yang menjadikan sebagai tujuan dan yang menjadikan sebagai media. Nah, kaitannya dengan ngaji rasa ini barangkali ya seperti di muqaddimahnya Haram dan Syubhat, ajakan dari Imam Al-Ghazali adalah ayo kita berhati-hati. Ajakannya kan itu, kita lebih berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi. Kita lebih berhati-hati terhadap apa yang kita makan atau minum. Nah, dalam hubungannya dengan ngaji rasa berarti kondisi jiwa, kondisi hati kita itu sangat besar dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Penelitian terkini
itu sampai kepada keadaan marahnya seseorang itu dipengaruhi oleh aliran darahnya. Jadi ada orang-orang yang aliran darahnya itu memang membuat dia gampang marah. Nah, bagaimana untuk mengkondisikan aliran darah ini supaya tidak panas gitu ya? Kalau kita istilahkan aliran darah panas, supaya dingin adem itu gimana? Ya kita atur apa yang kita masuk, baik itu yang tampak atau yang tidak tampak, lahir batin. Lahirnya itu yang kita makan ini, coba kira-kira ini bikin masalah nggak di badan saya ini? Masalah itu mempengaruhi ke emosi tidak? Makanya syubhat haram ini disimpan setelah pasal bahayanya terlalu banyak makan. 10 poin dibahas oleh Imam Al-Ghazali supaya kita jangan terlalu banyak makan. Karena terlalu banyak makan itu bisa menumpulkan hati, bahkan bisa mematikan hati. Rasa kita ini jadi tumpul, nggak peka, tumpul dari kepekaan kalau terlalu banyak makan. Itu yang lahir, hati-hati dengan yang dimakan. Yang batin berarti kita perlu untuk memastikan bahwa apa yang kita makan ini berasal dari sumber-sumber yang halal. Yang kita makan halal, sumbernya pun halal, asalnya pun halal. Jadi dua-duanya ditempuh, lahir batin, yang tampak, yang tidak tampak. Ibnu Aqil ya, seorang ulama yang bukunya berjilid-jilid, ratusan jilid, tebal sekali. Kalau di jumlah total halamannya, nulis itu beliau makan itu memilih yang lembek seperti bubur, semacam bubur kalau kita. Kalau beliau makan itu pengen yang lembek, nggak mau yang keras. Mengapa? Karena beliau harus cepat menulis lagi. Menulis lagi. Nanti bisa dicari ya berapa, kalau nggak salah pernah diposting di akun Instagram ya. Jumlah buku halaman yang ditulis oleh Imam Ibnu Aqil tebal sekali. Manusia yang paling banyak menulis buku itu ya beliau, ulama kita, ulama Islam. Skripsi paling tebal 1000 halaman nggak ada apa-apanya. Ada skripsi paling tebal 1000 halaman, tahu? Judulnya apa? Bagaimana memahami wanita. 1000 tuh halaman. Saking sulitnya dipahami gitu ya. Dan itu belum selesai katanya skripsinya. Ibnu Aqil ini berjilid-jilid, ratusan jilid. Beliau itu makan yang lembut, yang lembek. Kenapa? Karena beliau harus cepat menulis lagi. Karena makan yang keras itu hanya mengurangi jatah waktu beliau untuk menulis sampai sebegitunya. Jangan terlalu lama makan, karena harus nulis lagi. Berarti apa? Beliau sangat ini sekali ya. Kita nih sambil makan, sambil nulis, tapi segitu-gitu aja yang kita tulis ya. Beliau ini beda berarti. Ada waktunya makan, ada waktunya nulis. Dan kalau bisa waktu makan sedikit, sebentar ya udah sebentar saja, memang makan. Pilih yang lembut. Maka dimaknai di masa itu, di masa Ibnu Aqil, persoalan makanan itu sudah selesai. Nggak pusing gitu mikirin makanan tuh. Nggak yang menu apa gitu. Tinggal habis itu nulis lagi. Tapi hal-hal yang lain juga dikerjakan oleh beliau. Jadi tidak hanya hidupnya untuk menulis saja, urusan-urusan yang lain pun tetap. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ajakan dari Imam Al-Ghazali adalah ayo berhati-hati. Karena kehati-hatian itulah yang akan membawa kita kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati, hati-hati. Termasuk dalam menerima pemberian. Beda dengan tapi ini penting, kalimat terakhir perlu disampaikan ya sebagai ini. Qalu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatal muqawqisi malikil iskandariyati wastaqrada minal yahudi ma'a qaulillahi subhanahu
akaluna lis-suhti. Qalu, mereka yang berpendapat bahwa si penerima tidak bertanggung jawab atas pemberian, karena yang bertanggung jawab itu adalah siapa yang memberi. Karena Nabi Muhammad SAW itu qabila hadiyatal muqawqisi, pernah menerima hadiah dari Muqawqis ini. Muqawqis, siapa Muqawqis? Jadi Nabi pernah menerima hadiah dari Muqawqis. Siapa Muqawqis? Malikil Iskandariyah, rajanya negari Iskandariyah. Maksudnya bukan Muslim pada masa itu ya. Muqawqis Iskandariyahnya ini bukan negeri Muslim. Wastaqrada, dan Nabi pernah berhutang. Nabi Muhammad pernah berhutang minal Yahudi, dari orang Yahudi. Artinya ternyata Nabi pun menerima tuh dari Sultan Raja Iskandaria. Nabi pun pernah berhutang dengan orang Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, akaluna lis-suhti, mereka itu orang-orang yang banyak makan yang haram. Ya, mereka itu banyak makan yang haram. Nah, oleh sebab itu bukan ada dalam tanggung jawab si pemberi, tapi itu ada dalam tanggung jawab si penerima. Itulah sebagian dari pendapat ulama yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Cukup ya. Semoga semakin menambah kehati-hatian kita, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk ditutup dengan doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.